Lagi dalam Echo Design and Build. Di sini kita kemarin sudah belajar mengenai ada rencana project saya ya. Ini project baru. Kemarin ukuran 7 kali 15 ini luas lahannya, dan sudah ada existing bangunan. Kita lanjutkan, kemarin sudah kita buat existing bangunan, denah awal existingnya ya. Selanjutnya dari untuk perencanaan sendiri, sebenarnya dari ownernya sudah ada ini dalam bentuk visio ya. Jadi kalau dalam bentuk visio seperti ini, kita lanjutkan. Dia mau ruang tamu sama ini yang di lantai 1 ini tetap begitu ya, dindingnya dipertahankan, tetapi nanti biar hemat konstruksi, nanti di lantai 2-nya dibuat kemungkinan mau tipikal seperti ini ya, kalau dari permintaan dari ownernya. Nah, tetapi kita harus review lagi di sini sebagai perencana. Yang jelas, kita lihat dulu lantai 1-nya dia kebutuhannya apa saja untuk yang di perencanaan ini. Kita lihat di sini ada tetap kamar tidur ada 2, sedangkan di lantai 2-nya ada kamar tidurnya 3, dan ini mau dimaksimalkan di lantai 2-nya ini bagaimana supaya strukturnya itu lebih aman. Dan ada permintaan mau dikasih void juga di sini. Void, jadi nanti ada skylight dari atas ya. Ada skylight dari atas. Sehingga nanti secara struktural kita harus pikirkan posisi void-nya ini sendiri. Dan posisi tangganya juga posisinya berubah dari lantai 1 ke lantai 2 ya. Posisinya awalnya seperti ini ya. Awalnya di belakang sekali, nanti ditaruh di ruang tamu di depan. Nah, ini kita harus cek ulang dulu semuanya, karena ada perubahan juga di garasinya, kamar tidurnya juga. Jadi kita langsung saja mungkin untuk perencanaan ini dia ukuran 3 kali 35 ya, ruang tamunya dimaksimalkan, sedangkan garasinya 4 kali 5. Nah, di sini garasi 4 kali 5 kalau kita maksimalkan di sini 7 ya, 7 meter. Berarti kalau misalnya kita di sini ada panjang berapa ini ya yang existing buat garasinya. Ini 5 meter. Berarti di sini 4 meter ke sini. Kita copy aja ya. Kita bikin copy baru semua aja lah. Kita copy baru semua aja yang rencananya ini. Kita ubah, terus nanti kita ini ya, kita offset aja nih. Kita offset, copy di sini kopinya 4 meter. Nah, jadi dia kena ya, ini kalau dinding barunya kena dia. Kena sama dinding barunya. Jadi mungkin bagusnya kita hapus aja semua posisi ini ya. Posisi kusen pintu, jendela dan lain-lainnya. Kalau di rencananya kan dia sepertinya tetap mau dipakai di sini pintu yang miring ini ya. Nanti kita review lagi. Ini yang jelas kita mungkin bisa maksimalkan terasnya ya, biar dia bisa maju lagi di sini. Misalnya anggaplah di sini awalnya itu kemarin ada tiang di sini ya sebenarnya. Jadi kita gambar aja kali ya. Kita gambar di sini, kalau nggak salah kemarin sekitar 40 kali 40 dia, atau 30 kali 30, 0,3 ya. Kita masukkan seperti ini, kita kasih hatch aja biar sama. Jadi maksudnya kita mengurangi biaya strukturnya nanti di sini. Kadang biaya ini pengaruh besar nanti ke perencanaan nanti teman-teman. Jadi harapannya dengan ada redesign begini, dengan memperhatikan strukturnya, kita bisa juga menghemat biayanya. Nah, kita pakai select ini ya, select. Nah, ini terus kita copy ya, copy ke sini. Nah, kita samakan aja ya ininya. Mudah-mudahan dalam waktu singkat bisa kita selesaikan ini, karena ini paling nggak bisa 2 jaman ini desain ini. Dan ini kita pindah dulu, kita copy ya, copy ke sini.
Kita copy ke sini ya. Nah, ini gimana supaya bisa maksimal. Jadi kalau misalnya kita geser ke sini biar tidak mengurangi ini struktur, jadi terasnya kita masukkan lagi nanti. Misalnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi teras ini nanti maju. Teras mungkin kecil aja sebenarnya ya. Ini kalau tempat parkirnya segini, terasnya maju, kita punya space sekitar segini ya dari dinding lama. Nah ini, mungkin bisa ditaruh pintu. Jadi memang cocok ini kalau dia merencanakan seperti ini ya. Tapi nanti kita lihat lagi karena tangganya apanya ini nanti ke sini kita harus hitung juga. Dia minta selisih dari lantai 1 ke lantai 2 ini 4 meter clear sampai plafon. Dari lantai ke plafon 4 meter. Jadi kita harus kasih space paling enggak 4,5 meter sampai ke lantai 2-nya. Jadi kalau misalnya anak tangganya 25 cm aja berarti kita harus bagi di sini pakai kalkulator ya. Jadi kalau misalnya 4,5 meter bagi 0,25 meter atau 25 cm, sorry salah nih, 0,25 berarti kita perlu 18 anak tangga. Nah ini harus kita hitung betul-betul di sininya. Sebenarnya ruang tamu ini sendiri mungkin dia mau kecilin, mungkin kurang tamunya juga. Jadi sisa 2,7 meter aja ya. Sisanya seperti itu teman-teman. Dan harapannya nanti ini kalau misalnya kita hilangkan, jadi tiang ini tidak ada gunanya seperti itu. Ataupun kalau masih tetap dipakai, paling dia menggeser seperti ini aja, apa namanya, mengecil. Dia seperti gini. Tapi kayaknya mending dihilangin sekalian, nggak bikin tiang baru, karena di sini awalnya nggak ada tiang, cuma teras ada tiang tapi nggak ada dindingnya. Jadi paling cuma teras saja. Nah seperti itu. Nanti kalau misalnya ini nanti kita jadikan teras aja bagian sini biar menghadap ke sana ya. Dan ini perlu diteruskan ke sini ya, sehingga nanti yang ini kita taruh di sini. Pintunya dia mau ini di sini, kira-kira mungkin apa enggak ya. Nah ini arah bukanya harus ke arah sini ya, buka ke kanan, engselnya ada di kanan. Jadi kita tinggal ubah aja ini. Ini sudah ada nih, anggap aja ini bisa dipakai ya. Untuk perencanaan awal anggap aja seperti begini. Jadi biar terlihat sepertinya bisa ya. Nah ini kita potong, ini kita hilangkan. Mungkin biar mudah ininya kita hilangkan aja dulu semuanya. Kita hilangkan aja dulu yang kena, karena bikin bingung banyak garis. Jadi kita lihat dulu seperti ini ya. Yang jelas kamar ini mungkin sengaja dia pertahankan seperti ini. Dan ini terasnya mungkin seperti begini dia. Nah kalau dilihat dari sini ini cocok, ini teras ada di sini, dia ada bukaan pintu sedikit. Dan kita mungkin ini ada naikkan sedikit dari lantainya yang awal ya. Karena yang ada itu pun sepertinya terlalu rendah, karena rawan banjir kan kok di daerahnya perumahan itu sedikit sendiri. Nah ini misalnya dia seperti ini, kita cek dulu ini kira-kira bisa apa enggak. Oh bisa. Jadi ini nanti kita tinggal terima aja. Memang ada bantuannya juga, ini maunya gimana lebih enak sebenarnya. Untuk perencanaan kalau misalnya sedikit banyak yang ownernya yang punya ini bisa ngerti ya, technical sedikit ya. Seperti ini. Cuma yang jelas memang kita harus review lagi dia kira-kira bisa apa enggak untuk penempatannya. Ini buang ke sini. Nah ini kalau naruh di sini kurang bagus sebenarnya, kurang bagus. Dia taruh di ujung, pintunya jadi ganjil ya. Mending taruh di tengah aja sekalian dengan 2 daun.
dengan 2 daun. Nah ini tinggal, sorry ya itu ada gangguan, ada suara ya, jadi mungkin rekamannya agak terganggu ini. Jadi ini tinggal di sini ya, taruh sini. Nah seperti ini. Jadi yang bangunan yang lamanya, nah ini banyak. Nah ini taruh di sini. Nah ini yang lama bisa kita ini taruh di sini. Ini apa namanya? Ininya ya. Soplan F3 ya. Option aja. Kita kasih sini option. Ini drafting settingnya ya. Ini draftingnya auto snap tooltip. Oke, drafting settingnya sepertinya model space line width seperti ini. Kita copy aja, ini copy. Nah, ini kita copy aja ke sini. Kalau misalnya dia bisa dipertahankan mungkin bagus jendelanya, jadi menghemat biaya juga. Nah ini yang di sini dia mau minta ini dapur, berarti tangganya hilang semua di sini. Ini yang di lantai 1 bisa kita hilangkan memang. Seperti ini. Nah ini dapur jadi panjang deh jadinya. Kalau misalnya memang nggak tetap dipertahankan yang ininya, yang bangunannya yang ada di sini, bisa kita munculkan seperti ini ya. Ini mau dikasih ini juga kayaknya, meja dapur. Nah, offset dari sini ke sini, kayaknya salah ya. Nah ini, trim STR. Nah ini ini setengah meter kayaknya. Nah setengah meter, coba lagi yang ini cocok setengah meter, berarti trim saja. Jadi kalau misalnya terlalu cepat, teman-teman bisa ulangi ya, kecepatan dari videonya di YouTube atau di fanpage-nya kan bisa diatur kecepatannya. Nah, karena memang saya biasa menggambar agak cepat dengan ngekliknya, merintahnya ndak diklik di sini di ikonnya. Saya ketikkan di keyboard, pakai tangan kiri. Jadi kebiasaan drafter begitu. Jadi nih di sini kita tetap mau pakai ya rencananya di sini. Nah di sini gambar 2 kali 2,5 ini masih cocok nggak ya sama 2 kali 2,5? Hampir lah ya. Nah iya cocok nih. Nanti 2 kali 2,5. Habis itu dia rencana mau dia bikin begini. Berarti kalau mau tadi 18 anak tangga ya. Jadi kalau mau menghemat posisinya, anggap aja di lebarnya sama dengan tangga lama 0,9. Nah seperti ini. Nah ini trim saja di sini. Ini kita delete. Kira aja lantai satunya. Tapi mungkin nanti di sini ada kekuatan karena jadinya 2,5 lantai bangunannya. Nah, jadi ini yang di sini kita hapus aja. Ini awalnya 3,5 jadi 4,5, berarti naik 1 meter. Karena dia terlalu jauh, mungkin kita habisin sekalian aja semua.
ini waktu apa namanya pas pelaksanaannya, karena selisihnya 1 meter, jauh sekali. Tidak bagus kalau ada split level di lantai 2. Bisa aja sih, cuma ya kurang bagus. Di sini lanjut, dia mau tetap ya dindingnya keluar begini ya. Ini kita cocokkan lagi. Kita cocokkan lagi yang mana yang kira-kira ini ya. Nah ini kalau misalnya kita jadikan ini agak besar ini. Ini berapa meter ini tadi? 3 meter ya. 3 meter. Terus ini secara keseluruhan 15. Terasnya jadi berapa ini? Ini seperti ini. Ini kita tarik. Nah ini terasnya mulai dari sini ke sini ya, 241. Jadi selisihnya sedikit memang. Di sini dia full nanti buat kendaraan, jadi bebas. Nah ini mau diteruskan ke sini. Ini kita bikin 0,3 lebar anak tangganya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi kalau mau misalnya dia mau dibikin 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masih 7 lagi. Tadi berapa tadi? 4,5 meter. 4,5 meter bagi 0,25. 18 ya, cocok. Jadi kita tinggal ini potong di sini. TR. Sorry ini. Nah, ini seperti ini teman-teman. Jadi biar kalaupun mau diteruskan ke sana, kita harus punya space di sini. Ini tadi kalau nggak salah berapa tadi? 3 meter. Paling nggak di sini kita punya 3 meter. Kalau 3 meter berarti ini 398. Berarti kalau 3 meter masih 98 cm bagi 0,3. 98 bagi 30. Berarti 3 anak tangga lagi ya. 0,3. 3 anak tangga ya. Kita copy aja nih, seperti ini. Nah, ini jadi 3 anak tangga nanti seperti ini, paling enggak 3 meter ruang tamunya ya. Nah ya kan, 3,08. jadi 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Masih 3 anak tangga lagi. Kalau masih 3 anak tangga lagi berarti kita bikin begini aja, copy. Extend seperti ini teman-teman. Nah nanti ini kita kasih aja begini. Nanti kalau sudah misalnya lantai 2-nya kita ini, jadi ini ada lewat di bawah anak tangga ya. Perencanaannya sebenarnya lumayan juga kalau memang sudah tahu apa tujuannya. Ini mempermudah dia maunya gimana kan. Garasi 4x5 ini sudah kita masukkan garasi ya. Garasi. Jadi kalau misalnya ini kita bikin begini, empat kali 5, di sini 5-nya ke sini ya. Jadi sesuai rencana ini. Nah ini lanjut ke sini jadi 0,3 ya.
Jadi tinggal kita copy aja kayaknya. Tinggal kita copy, ikutin dari bawah ke atas ini. Tapi sepertinya kamar yang di atas ini agak panjang ini nanti. Kalau dia mau berangkat dari sini, dia nggak bisa lagi naruh di sini ini anak tangganya, karena paling nggak dia muter di sini. Nah ini yang sering nggak diperhatikan sama orang-orang ya. Mungkin dipikirnya ini begitu naik nanti posisinya ada di sini lagi tangganya. Tangga naik ke lantai 3-nya nggak bisa seperti begitu. Atau ini mungkin maksudnya ini tangga turunnya, nah ini tangga naiknya lagi ke lantai 3-nya seperti begini. Berarti ini lantai 3-nya karena ada di sini nih, struktur harus ditambahin ini di sini. Nanti waktu perencanaannya dia 2,5 lantai paling enggak, dia punya footplat nantinya 1 meter gitu teman-teman. Selanjutnya ini untuk lantai 1 mungkin sampai di sini kita kasih dulu railingnya ya. Nanti tinggal kita cut aja. Offset 0,08 cm. Anggaplah seperti itu. Nanti kita copy aja nih ke sini. Kalau misalnya mau ngikutin ini, berarti ada yang kepotong nanti. Ini strukturnya berarti ada penambahan nanti di sini. Bisa juga untuk teras. Oh ya, gitu. Nanti tinggal ditambahin aja ya di lantai 2-nya. Jadi nanti dia seperti melayang begitu, nanti ini besar nanti ya, apa baloknya di sini. Yang jelas kita pembagian kamarnya aja dulu kita pikirkan. Ini kita ubah aja rencana ya. Rencana. Ini juga rencana. Nah ini kita copy aja teman-teman biar lebih cepat. Kita geser dulu aja biar bisa sejajar, mungkin lantai 1, 2, 3-nya jadi enggak sebelahan ya. Copy. Kita F8-nya kita hidupkan karena ini ortonya mati tadi. Nah ini kita rapatkan aja sini. Kita rapatkan. Terus di sini ada rencana kamar di lantai 2-nya ya. Ini kalau dibikin tipikal begini sebenarnya lebih enak, apalagi secara struktural ya. Lebih enak sebenarnya. Kalau ini mau kemarin ada rencana mau dikasih juga WC, mungkin bagusnya mungkin di sebelah sini aja ya, di sebelah sini. Kalau misalnya ditaruh di sini dia rawan, kedua ada tangga di situ, instalasinya nanti susah. Lebih bagus ditaruh di sini, nanti pas pelaksanaannya ini mungkin nggak sejajar dia. Dia terasnya mau dia fullkan, ini fullkan bangunan lantai 2-nya, jadi dia mau dibikinnya begini, maunya lain seperti ini, kita ikutin aja ya. Nah ini arah, ini ruang tamu nggak apa-apa 3x3 ya, sudah cukup kayaknya. Ini arah ininya seperti begini ya. Ini sepertinya apa namanya, isometric drafting. Ini dia snapnya ya. Option, kita coba option atau drawing utilities, drawing properties. Sorry, ini snapnya kayaknya dimatiin ya, atau ke ini drafting setting.
Jadi mode selection, profile selection, right auto track, neck marker color. Color snap, oh snap ya, kita cari snapnya. Nah ini dia. Nah ini midpointnya udah hidup, makanya dia mati, dia harus dihidupkan dulu. Dan ini kita anggap ini sama ya sampai ke atas, berarti ini kita potong aja nanti di sini. Kita potong misalnya dari sini ke sini, trim. Nah ini teman-teman notasi yang harus diingat di AutoCAD ya, karena sering dipakai. Misalnya seperti ini, sebenarnya sederhana aja ya, yang penting tukang atau mandornya yang ngerjain nanti bisa ngerti ini. Ini potongannya seperti begini, dan ini kita kasih seperti ini ya. Ini nanti tangganya ya enggak apa-apa ini. Tadi selisihnya tingginya, selisih anak tangganya 25, berat 25 cm, berarti kita minimal kasih 2 meter ya untuk space antara balok nanti di bawah sini ke anak tangganya, ke level anak tangganya. Jadi nanti di cross sectionnya, nanti di sectionnya nanti kita bisa baru kelihatan nanti kenapa harus dibikin begitu. Ini kita kasih notasi anu aja dulu, kolom praktis, karena nanti di strukturalnya baru kita munculkan ya apa namanya, ukuran aslinya dan strukturnya. Yang penting ini penempatan kamarnya oke, begini dulu seperti itu. Nah ini dia maunya kamar tidurnya seperti ini, sejajar, sama dapat sekitar 3x6. Kalau 3x6 berarti sini tadi sudah 3 ya. Kalau kita geser ke sana 6, copy 6 panjang. Oh aman ini. Dia baru naik 1, 2 anak tangga, 3 lah. 3 anak tangga, 3 kali 0,25 berarti 0,75 per 1 meter. Selisihnya 4 meter ke 0 kurang 0,75 kan berarti 3,25, masih aman. Jadi seperti begitu teman-teman ngitungnya. Nah ini tinggal kita kurangin aja ya. Ini misalnya maunya ownernya seperti ini, sebenarnya perencanaannya kalau dia bisa merencanakan sendiri enggak perlu repot drafter sebenarnya. Tapi nah, di sini tetap kita review. Nah ini kayak begini, ada lorong begini kurang bagus sebenarnya. Nah gimana bagusnya kita harus lihat dulu ya. Void yang bagus di sini mungkin 3 kamar tidur, teras, kamar tidurnya ini di atas mau, ini dipertahankan ya kamar tidur yang di sini. Nanti yang di ruang makan baru dikasih voidnya berapa ini, sekitar 3 kali 2 ya, 3 kali 2 meter. Voidnya 3 kali 2 meter, ke sini 3. Jadi yang ini hilang nih, yang kamar ini hilang batasnya. Yang jelas nanti ke lantai 2-nya harus ada ini ya. Nah ini mau dipertahankan mungkin jadi 94 cm, cuma kayaknya nggak ideal ini.
nggak ideal kalau ditempatkan begini. Mending dia ditaruh di ujung aja kali ya, anunya, lorongnya ini. Karena kalau ditaruh di tengah, lorongnya agak ini ya. Kita taruh di ujung, terus biar ada cahaya, nanti mungkin bagusnya kita kasih apa namanya, glass block, atau ini voidnya kita teruskan aja ke sini biar terang kan. Bisa juga seperti itu. Nah, jadi ini nanti balok struktur semua nanti di atas sini buat nahan ya. Nah, tapi nanti kita lihat dulu aja ini, karena nanti kita ajukan lagi, kemungkinan masih berubah lagi seperti itu teman-teman. Namanya perencanaan pasti berulang-ulang seperti ini. Nah, ini kita lanjutkan, kita ubah ini di sini. Nah, copy seperti begitu. Nah, ini teruskan. Nah, ini kayaknya ada OSNAP-nya, harus dihidupkan OSNAP-nya, coba. Object snap tracking. Kayaknya ada yang harus dihidupkan di sini, perpendikularnya kayaknya. Nah, ini oke. Ini kayaknya nih. Nah, ini jadi agak susah nih. Nah, ini kan perpendikularnya udah muncul, jadi enak. Bagusnya memang biar nggak ini semua. Ini kan perencanaannya mau di voidnya di sini aja. Gimana kalau misalnya kita teruskan aja ke sini ya, voidnya seperti begitu. Selanjutnya kita kasih seperti ini ya. Ini biar strukturnya juga nggak terlalu aneh. Balok di sini. Kalaupun kita masih kasih lorong ini di sini, ini tetap ada balok di sini gantung. Ini tetap gantung di sini dia. Walaupun nanti pas bagian sininya dia mungkin lebih hemat, tapi ya enggak juga sih pengaruhnya. Mungkin ini kita rapatkan aja sini. Dia berapa meter? Dia minta di sini 3 kali 5. 3 kali 5, terus di atasnya ada balkon lagi. Nah, ada balkon. Kita copy lagi 3 meter ya. 3 meter seperti ini. Copy aja. Ini lorongnya kita ganti aja di sebelah sini kali ya. Tujuannya biar ini 2 meter ya. Ini tujuannya biar voidnya bisa teruskan ke sini ya. Jadi di lantai 2,5, pas bagian setengahnya itu, di lantai 3-nya, di dak atapnya dia cukup ada cahaya di sini semua. Ini 2 meter. Di sini ada kamar lagi ya. Nah, nanti ini kita copy aja kali ya. Kita copy. Ini kita copy terus. Ini denah lantai 3 atau rooftop top. Ini tinggal kita geser.
ini taruh di atas sini, voidnya nanti ini naik ke atas gitu. Nah, kalau diteruskan dia 1 meter naik. Ini anggaplah naiknya sama ya, 4 meter ya, 4,5 meter, jadi bersihnya 4 meter. Kita ini teruskan extend. Sorry, ini kita hilangkan ya. Kalau lihat rencananya di sini dia mau dia hilangkan di sini sama ownernya, dinding ini sama WC-nya ya. WC. Jadi kalau dia di level di sini tadinya ruang tamu 0, sekarang di sini lantai 2. Anggaplah di sini ruang keluarga ya. Ruang keluarga. Keluarga. Enter. Ini ke sini baru kita ratakan. Nah, sini plus 4,5. Plus 4,50 saudara-saudara. Nah, ini anggap ini enggak usah dulu. Yang ini aja nanti ya. Kita trim saja. Nah, ini sampai sini misal. Ini buat voidnya di atas 2 meter. Kita hapus dulu. Jadi tinggal kita copy ini kamar tidur. Ruang keluarga 4,5, di sini kamar tidur ya. Copy kamar tidur. Kamar tidur kita F8-nya hidup ini. Ini bikin 4,5 juga. 4,5 plus 4,50. Sebenarnya cara gambar saya ini juga nggak terlalu cepat, banyaknya yang lebih cepat ya. Nah, kalau teman-teman drafting itu biasanya gambarnya nggak mikir, langsung klek-klek gitu ya. Nanti tinggal ini ruang makan kita ganti, nih ruang keluarga, anggaplah di sini ruang keluarga ya. Sini ruang keluarga, void di atas. Kalau di atas ada void, di sini ada void, berarti di atasnya nih, ini kita teruskan nanti atas. Kita teruskan ini begini. Jadi ini kita copy aja. Copy, ketemunya 2 meter. Ini ketemunya di sini. Voidnya seperti ini. Ini extend. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi voidnya mungkin sebesar ini. Voidnya sebesar ini kita trim saja. Nah, ini lanjut ke sini, masukkan ya. Masukkan ke sini, terus ini void, anggaplah seperti ini strukturnya nanti ya, nyusul. Ini kita yang penting denahnya dulu sesuai perencanaannya. Cahaya nih voidnya dia sejajar sama itu ya. Apakah sudah cocok? Oh ya, sudah cocok. Cuma di sini saya pindah aja di sini ya. Nah, nanti biar nanti cahaya void yang di atas ini nanti mau kita teruskan ke sini teman-teman. Ya, biar lebih mudah, nanti lebih banyak cahaya yang masuk di apa namanya. Nah, seperti ini kalau di lantai. Setinggi ini kalau di lantai berapanya tadi. Nah, ini kita hilangkan. Mungkin dia masih ada kepikiran juga mau mempertahankan level lantai yang 3,5 meter awal ini yang di sini teman-teman. Nah,
Ini 3,5 meter ini. Cuma karena finishingnya jadi 4,5 meter, permintaannya full itu sampai ke plafon tuh 4 meter, berarti 4,5 meter lah kurang lebih. Jadinya saya kesimpulannya harus dibongkar ini plat lantainya. Kalaupun di sini dapur, di sini tetap pertahankan. Dia di sini mau minta ada WC ya. Gitu, mending taruhnya di sini aja jadi satu nih. Kita bikin aja misalnya ini depan belakang misalnya 2 meter. Nah, tapi di sini dia minta 5 meter. Oh, karena ada balkon lagi di sini. Jadi anggaplah di balkon ke sini berapa itu ya? Paling enggak 1,6 ya. Ini lewat terasnya. Kayaknya ini melewati batas lahan dia ya. Terasnya lebih kecil ya. Coba dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pas di sini. Terasnya dia agak kecil sedikit. Tapi kalau diukur kenyataannya enggak seperti itu. Nah, tinggal ini kita potong saja ini. Ini anggap balkonnya sampai sini. Jangan sampai kita lewatkan ya. Biar ini taruh di sini, semua lewat sini. Karena kalau kita lewat sini nanti terlalu dekat lorong ini ke sini. Seperti itu teman-teman. Ini kalau misalnya tidak dilanjutkan dipotong begini juga untuk tangganya tidak masalah. Karena dia jauh di bawah ini ya. Tapi yang jelas ini kita harus kasih pembatasnya, railingnya di lantai 2. Ini kita samakan warna merah juga. Ini void kamar tidur, ruang keluarga sudah. Ini kamar tidur kita delete aja, kita copy nih, copy F8 F8. Nah, ini seperti begini. Kalau misalnya ini di sini taruh mungkin kalau misalnya mau ini bisa besar nanti apa namanya voidnya ya, skylightnya. Jadi ini skylight semua di sini nanti. Hatch mana hatch big point. Nah ini kalau misalnya bisa dibikin full di sini skylight bisa lebih bagus sebenarnya. Nah ini kita bikin yang ini aja ya, yang ini aja. Nah, seperti ini skylight semua. Terus nanti ini mau dibikin seperti gini ya. Kalau dia selisihnya 4,5 meter berarti sama juga ya, 18 anak tangga. Offset 0,9 ya, anggap aja 0,9 semua. Nanti kita tinggal atur ininya ya, jumlah anak tangganya. Seperti gini, naik, ini turun. Ini naik ya, itu naik berarti anggap seperti begini. Ini diteruskan aja sih. Offset 0,3.
extend, trim. Nah, ini di sini 90 cm ya. Terus anak tangganya juga harus dinaikkan juga. Nah, ada total 18 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 kurang 6 lagi. Offset 0,3. 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini seperti begini. Ini memang dari belakang aksesnya nanti. Jadi ini nanti dihapus. Nah, ini sedangkan yang ini dipertahankan ini. Entah nanti dari persetujuannya dia mau ndak ownernya mau ndak pakai skylight besar begini banyak luas, karena kalau luas berarti kan pencahayaan bagus gitu teman-teman. Nah, ini tinggal ini kita extendkan saja ke sini. Nah, ini kita extend ini void teman-teman, void. Nggak perlu ada keterangan ininya ya, levelnya, karena dia void. Warnanya juga kita bedakan ya, void. Tidak perlu ada underline, warnanya kita bedakan, misalnya warna merah aja. Nah, ini baru kita kalau misalnya masih bingung karena terlalu cepat, jadi tinggal di ini kan aja ya, di teman-teman perlambat aja videonya karena kecepatannya mungkin terlalu cepat untuk dilihat. Sorry, ini ganti dulu, escape. Kita pilih hidden ya. Terus ini kita kasih seperti ini. Ini kita kasih seperti ini ya. Ini arahnya seperti ini. Terus ini perencanaannya seperti ini. Ini ada jemuran di sini, jadi kita sejajarkan aja yang gambar pertama itu mungkin. Nah, ini kita pindah aja ke sini. Kalau memang mau diikutin seperti ini. Jemuran. Kita copy aja ya. Nanti tinggal kita mirror, copy ini, kita pindah sini. Seperti ini kita mirror aja seperti ini. Jadi ini sebenarnya kalau dilihat ininya tengahnya sebenarnya ini salah, mungkin karena memang dia bisa gambar tapi belum tentu notasinya udah benar. Jadi ini jemuran, tempat jemuran, dia pakai atap multi rope, tapi di sini nanti kita cuma aja ya, kita arsir beton aja. Untuk finishingnya terserah nanti ownernya mau gimana, yang jelas ini rooftop nanti di atasnya. Nah, ini kita pertahankan seperti ini, yang jelas nanti di sini ada pintu, jendela. Sepertinya terlalu banyak jendela di sini. Kita ini kan aja, nanti kita kita buka aja berarti di sini. Ini kita buka di sini, jadi seperti ini. Nah, kita ubah. Ini taruh di sini. Ini taruh di sini. Jadi ini void semua, teman-teman.
Mudah-mudahan misalnya ini bisa diterima. Jadi sebenarnya untuk sirkulasi udara atau apa mungkin lebih bagus nanti. Nanti di sini mungkin bagusnya dikasih bukaan ya nanti. Bukaan buat void. Mungkin bagus kalau dikasih sini seperti ini. Ini kita hilangkan aja. Karena ini model-model zaman dulu ya nih, model-model zaman dulu kadang ya harus kita pikirkan seperti ini. Kita copy ini di sini. Nah, ini kita copy juga. Ini kita geser aja ya, karena terlalu dekat sama tangga. Nah, F8 nya kita hidupin, misalnya kita geser setengah meter. Nah, begini mungkin lebih bagus. Jadi kalaupun mau dikasih lemari pun di sini bisa. Nah, ini misalnya ukurannya seperti ini. Kita lanjut ke ini ya, kita kasih notasi tangga dulu nih. F8 match. Sorry, ini seperti begini. Ini seperti ini terus hidden. Nah, ini kita beginikan. Ini tinggal kita copy aja dulu. Copy di sini ya. Seperti ini. Jadi kalau dilihat dia turun ke sini, kita tinggal mirror ini seperti gini. Delete, kita delete. Ini 2. Ini biar karena tadi selisihnya 4,5 meter, kita ratakan aja di sini ya. Jadi kalau misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 25 cm, 7 kali 0,25, 7 kali 0,25 sama dengan 1,75. Selisih lantainya 4 kurang 1,75 berarti ke plafonnya. 4 kurang 1,75. 2,25 masih aman. Yang penting di atas 2 meter ya minimal. Kalaupun seminim-minimnya 1,9 lah untuk amannya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini kalau misalnya begini, kita tinggal masukkan lagi denah-denah apa namanya, posisi-posisi pintunya ya. Ini seperti ini. Copy, kita masukkan di sini. Nah, ini anggap seperti ini biar lebih besar. Karena kalau dia ditaruh di ujung begini agak ganjil dia. Nah, ini taruh di sini, terus ini kusennya kita taruh begini ya. Misalnya ini taruh di tengah juga ya. Kita copy dulu aja lah ini. Copy dulu kolom praktisnya. Nanti secara ininya ya, strukturnya kita susul nanti setelah semua denahnya selesai. Nah, seperti begini. Nah, ini ya. Lanjut ke sini. Ruang keluarga kita kasih jendela-jendela. Jadi ini nanti void ini anggap aja seperti apa namanya? Bukaan seperti begitu ya, atau nanti cuma railing, kita kasih railing aja ya. Nah, tergantung nanti finishingnya bagaimana, kita nanti konsultasi lagi yang jelas sama ownernya. Nah, ini kalau misalnya mau dikasih apa namanya,
dikasih tandon air misalnya, di sini nggak masalah. Misalnya dia dikasih atap lagi di atasnya sini nggak masalah. Cuma yang jelas di sini kalau mau bukaannya besar, sirkulasinya bagus, pencahayaan bagus, paling nggak dia punya namanya skylight seperti ini ya. Ini kita lihat dulu, kurang bagus. Ini kita taruh begini ya. Nah seperti ini, terus warnanya kita samakan. Videonya agak panjang ini kali ini karena kita memang merencanakan betul-betul project asli ya teman-teman. Nah ini tinggal kita taruh di sini. Untuk itu kita lanjutkan ke sini ya. Ini nanti kita masukkan di sini ya. Nah, kita masukkan di sini 2,63. Bikin di sini aja. Nah ini jangan lupa lengkapin dimensinya. Dimensinya bagaimana nanti tinggal kita atur aja. Dan ini di sini terasnya dia bikin 6 meter 3 kali 6 ya. Saya sengaja bikin ini sampai full di sini. Tapi kalau misalnya ini berarti berkurang nanti di sini. Nggak masalah sih. Biar perencanaannya lebih ini ya. Bisa juga sih sebenarnya digeser. Naikkan ke sini. Cuma kalau mau menghemat konstruksi memang harusnya ini diluruskan aja, dibikin full aja misalnya. Tapi memang nggak ada variasi ya kalau misalnya tampaknya seperti begitu aja ya. Misalnya seperti ini. Ini kita ya, ini sampai mana ini ya? Kita cek dulu. 6 meter ternyata cocok 6 meter. Kalau ini dipaksa 6 meter berarti di sini memang berkurang dia, cuma berapa, hampir setengahnya. Berarti mungkin geser 1 ya, geser 1 dia. Mungkin bisa juga kita geser sih di sini, kita geser 1. Move, kita move 1 ya, F8 1 ya. Nah ini kalau misalnya dia di sini tergeser 1 meter berarti ini sampai ke sini ya. Nah ini sampai sini berarti 1 2 3 4 5 6 6 kali 25 berarti 1,5 kurang 4 meter, 1,5 kurang 4 meter berarti masih 2,5, masih aman ya, masih aman. Ini kita geser, ini batas tanah yang asli sampai sini ya teman-teman. Nah kalaupun dia mau diteruskan ke sini berarti ya aman aja. Sorry, ini stream. Nah, ini kita teruskan ke sana. Nah, ini kita teruskan. Ini juga kita geser. Ini digeser ke sini. Ini sama juga berarti di sini kita geser juga 1 meter ini. Ini kita geser 1 meter ke sana 1. Nah, jadi dia sejajar sama yang ini nanti. Nah, ini kan kalau kita plotkan ya. Jadi terasnya jadi lebih besar lagi teman-teman. Terasnya jadi lebih besar lagi 4 kali 2 meter. Jadi kalau di sini jadi berapa dia? Jadi 2 meter. Ini kan tadi 160. Kalau mau dijadikan 2 meter mungkin sampai sini 260. Berarti move 0,6 aja nih. Kita trim.
ini 0,6, offset 0,6, berarti cuma sampai sini dia teman-teman. Nah, uploadkannya memang sebagian nyocokkan dari rencana dari ownernya sendiri, jadi mungkin mudah-mudahan tidak terlalu banyak revisi ya dia di perencanaannya. Trim aja nih, kita trim saja. Copy, kita copy ini ke sini. Nah, seperti ini. Jadi tanah yang aslinya sampai sini. Ini kita extend lagi. Ini kamar tidurnya kita geser sini. Ini tangganya juga tadi sudah aman ya, kita lihat tadi posisinya sebenarnya aman. Tinggal kita hapus aja yang tidak perlu di sini. Nah, ini seperti begini teman-teman. Jadi kalau dilihat ini geser dia seperti begini. Ini 6 meter, 1 meter. Ini apa namanya, annotate, kita pilih select 6 meternya sampai sini ya. Ini tangga, ini space tangganya, ini kamar lah dulu satu yang ngikutin di bagian bawahnya sama ini ya, seperti begitu. Ini penempatan pintu begini kadang kalau mepet juga, atau kita mepetkan di sana sekalian ya, mepetkan di sana sekalian biar mirror. Yes, kita rapatkan aja ke sini biar aksesnya nanti, karena dia ngadap ke void juga jadi aman aja. Nah, ini nanti pintu WC itu masuk keluar. Nah, ini bisa begini. Karena kalau dia ditaruh di dekat di sini terlalu dekat sama tangga. Seperti gitu teman-teman. Nah, ini seperti begini. Polyline. Nah, F8 match. Nah, ini kita cocokkan dulu. Nah, ini 4,5 meter kamar tidur ya, ini 6 meter. Nah, ini kalau misalnya kita mau cek lagi terasnya, kita kasih aja seperti ini, terlengkapin ya terasnya sampai sini ya. Kita pilih begini ya. Nah, seperti begini, 4,5, jadi 4,5 meter ya. Gini ya. Nah, begitu teman-teman. Nanti tinggal lengkapin lagi semua apa namanya dimensinya ya. Dimensinya kita lengkapin semua biar cocok di sini. Nah, ini sampai sini. Ini sampai sini. 3,28. Berarti gitu teman-teman. Nah, ini jadi di sini sejajar, di sini oke. Tinggal kasih pintu-pintu yang kurang ya. Kasih pintu yang kurang, mungkin ini pintunya dibikin begini aja. Kita copy, home, copy. Ini seperti begini. Kita rotate
180 derajat. Ini kita mirror. Nah, seperti gitu. Jadi dia sebelahan kamarnya ya. Dan satu lagi posisinya biar aman di sini 4,5 meter. Kenapa dia bisa di sini 5 meter? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, karena dia maju di sini agak banyak, mungkin 1 meter selisihnya. Nah, sedangkan ini enggak. Ini 4,5 meter. Mungkin cukup sih 4,5 sama 5 meter selisih setengah meter aja teman-teman. Yang jelas strukturnya ini kalau bisa tipikal semua ke atas. Nanti kalaupun mau dibuka nanti diperkuat, kita tinggal cocokkan aja sama ininya ya, sama denahnya. Nah, ini kita lengkapin lagi sedikit di sini. Ada apa namanya? Kita extend di sini. Nah, ini. Nah, ini kita extend, continue. Kita select dulu S, kita enter. Nah, kalau misalnya terlalu cepat bisa diulangi dengan melambatkan dari videonya teman-teman. Nah, ini rooftop ya, plus 9,00 rooftop, enter, plus 9,00. Nah, ini dia terlalu jauh, kita geser dulu, geser ini juga, geser, baru kita ketengahkan. Nah, ini seperti ini. Ini kita copy, atau di sini rooftopnya jangan 9 meter, kita kurangin 5 cm. Ini biar di sini aja, lantai 3. Lantai 3 ini 8,95, kurangin 5 cm, 8,95 cm ya, 8,95 meter. Lantai 3 nya nanti mau instalasi apa bagaimana di sini, yang jelas ini kita geser ke sini ya, dan ini kita copy aja, copy dari sini ke sini. Nah, mudahan cukup, sepertinya cukup. Nah, ya, ini tinggal kita tambah lagi biar ada variasi. Mungkin harus ditaruh di tengah sini ya, L. Seperti ini. Nah, ini geser, kita geser ke sini teman-teman. Nah, ini juga nanti masalah tampak apa-apa, yang penting denahnya kita cocokkan dulu, kita bisa sesuai. Nah, seperti itu. Ini juga copy, kita copy di sini, mungkin terlalu dekat, kita tempelkan aja di sini karena nggak bisa di tengah sekali ini. Nah, ini jadi begitu, kelihatan langsung ketemu sama apa namanya, sama jendelanya ya, ini di atas posisinya. Ini tinggal kita kasih aja, lengkapin gambarnya ya. Offset 0,08. Ini juga
sorry, ini L sini. Nah ini oke, di sini match. Kita kasih ini potongan tangganya seperti ini, artinya dia masih turun ke sana jauh. Ini sampai sini ya, atau kalau perlu nggak usah ya, karena ini kayaknya nanti langsung kita kasih ini aja, railing seperti begini teman-teman. Nah, offset 0,08 seperti begitu. Ini match seperti ini. Nah, ini kita tandain hand railing tangganya ya, bisa dibedakan space-nya seberapa jauh. Nah, ini juga sama, juga offset juga ini kali. Nah, ini kita offset ke sini, extend kita kasih sini aja, match. Nah, ini tadi kita sudah hitung aman, ini posisi adanya, posisi anak tangganya. Jadi memang harus 4,5 meter biar kita mudah ngitungnya ya. Lanjutnya kita lihat lagi apa yang kurang. Sepertinya udah cukup ya. Mungkin di sini nanti, kalau di sini rencana di dalam rumah pun ada dia kasih jendela. Ini kayaknya terlalu banyak jendela nanti di sini. Nanti tampaknya aja nanti kita atur nanti ya. Ini juga di sini di void jendela. Lebih baik ini kita kasih railing semua biar lebih enak sirkulasi udaranya. Mungkin seperti itu teman-teman. Ini perencanaan ini sudah berapa lama videonya ya, sudah 1 jam lebih, 1 jam 12 menit. Jadi mungkin untuk perencanaan, untuk dana rencananya mungkin yang kita ajukan ke klien seperti itu teman-teman. Nah, ini tinggal yang kurang-kurang kita perbaikin aja, misalnya perlu dapur atau apa, nanti kita bisa atur sendiri di sini. Nah, ini dapur juga besar sekali, nanti mungkin sama ruang makan. Mungkin bagusnya di sini ruang keluarga, jadikan dekatkan sama ruang makan juga. Nanti di sini kita hilangkan aja ada split level di sini, level perbedaan level ininya kita hilangkan aja. Nanti kita atur aja cara strukturnya gimana sama level lantainya gitu teman-teman. Ini kita bikin 0,00 aja, kita ratakan aja semua. Kalau enggak, yang ada dari rencana sekarang tuh misalnya kita timbun naikkan 50 cm kan lumayan juga, seperti begitu. Karena kalau ngikutin level sekarang kayaknya terlalu rendah juga yang ada bangunan itu. Ini voidnya seperti ini. Kalau misalnya terlalu besar, kita bisa kurangi, karena di sini 3,3 kali 2 ya. Kalau di sini perencanaannya kayaknya dia lebih besar lagi, kayaknya 2 kali 1, 2, 3, kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama teman-teman. Nah, ini nanti kita ubah posisi terasnya. Mungkin ini turun 1 meter, offset 1, misalnya di sini dia jadikan taman juga tidak masalah. Karena kalau rumah-rumah modern sekarang ini biasanya tidak terlalu teras sih, tidak terlalu ini ya, fungsinya juga, pemanfaatannya maksudnya kurang dipakai. Define warnanya abu-abu, properties double, bikin aja 0,4 aja.
Nah, ini set originnya ini perlu nih, mulai dari mana kita. Nah, ini seperti begini. Ini 241 ya. 241. Ini 128. Terlalu ini kayaknya. Tambahin aja, bikin aja apa namanya, 1,5 karena nanggung ya, atau 1,6 biar pas sama ukuran keramik lantainya. Kita hapus hatch seperti ini. Nah ini sini, biar nanti strukturnya mungkin diteruskan sampai atas sini atau bagaimana, nanti kita lihat di tampaknya ya. Yang jelas denahnya ini yang kasarnya seperti ini dulu teman-teman. Nah ini ada pintu sampingnya ya, dari ruang tamu. Ini tetap dia naik lewat sini. Ini aman di sini. Kamar mandi. Ini kamar mandi juga strukturnya mungkin apakah dia siap di 2,5 lantai karena ini bebannya berat. Di sini juga ada tandon ya. Jadi bukan cuma plat beton aja. Jadi harus dipikirkan juga strukturnya nanti di sini. Kalaupun dia masih mau dipertahankan, pasti ada yang terganggu nanti secara strukturnya waktu membangunnya ya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini sampai sini ya. Seperti begitu. Nah, mungkin untuk gambar perencanaan rumah 7x15 ini berdasarkan proyek aslinya ya, mungkin seperti itu aja dulu. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pelajaran dan bermanfaat. Yang penting kita sering berlatih sehingga kemampuan kita akan terus berkembang dan menggambar itu menjadi lebih cepat bagi drafter ya, bagi teman-teman drafter. Tapi jangan lupa ini lengkapin dulu semua. Kalau misalnya ada yang kurang buat buat dimensinya biar tidak membingungkan para pelaksana ya. Jadi harus kita lengkapi dulu. Nah ini kayak seperti ini, di sampingnya belum ada ini. Ini bisa kita pakai seperti ini. Nah ini seperti ini teman-teman. Nah ini kalau urusan tampak nanti kita bisa atur ya. Yang jelas seperti ini dulu kalau untuk perencanaannya, apa untuk denahnya ya. Nah, ini rooftopnya nanti ya, terserah nanti ownernya mau dibikin bagaimana, nanti bisa diatur. Mungkin itu aja teman-teman. Ya ini terasnya belum kita kasih keterangannya. Teras ini juga tempat parkir, carport ya, carport minus misalnya Ctrl A. Nah, ini minus 0, misalnya 25 ya. Misalnya kita naikkan ya 25 cm minus 0,2 misalnya. Nah, teras Ctrl A. Seperti begini. Ini seperti begini.
Nah, ini teras 0,2, carport 0,25. Sorry, ini 0,05 harusnya. 0,05. Jadi rantainya ini dari carport naik 0,25 begitu teman-teman. Ini balkon. Balkon 4,5 jadi 4 balkon dari awalnya 4,5 jadi seperti ini. Nah, seperti ini balkonnya 4,45 misalnya. Nah, ini kita hatch aja ya. Kita hatch seperti ini, set originnya di sini saja. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini biar sedikit agak beda juga, biar bedakan dia rooftop. Kita kasih arsiran ini aja. Pattern ini pattern ke art concrete kayaknya 0,1 coba ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalnya ini nanti bisa ada yang tidak cocok, tinggal direvisi nanti. Mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bisa bermanfaat, yang penting sering berlatih sehingga kemampuan kita semakin berkembang. Terima kasih telah menonton. Keep learn, keep creative.